Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, para umat Rasulullah, perindu ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pengurus serta jamaah Masjid Al-Manar, di kesempatan pagi yang cerah, indah, sejuk ini, Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita untuk duduk di masjid ini, nikmat melaksanakan salat subuh berjamaah, nikmat yang patut kita syukuri. Ini kalau dalam segmen dakwah, objek dakwah itu kan objeknya pertama orang yang bukan Islam. Objek kedua orang yang sudah Islam tapi belum taat. Objek ketiga orang Islam yang sudah taat. Ini kalau bikin acara pengajian subuh lagi, ini paling tidak nomor 3 ini objeknya ini. Yang sering dengar ceramah, yang sering ikut pengajian. Kalau objeknya saat khutbah Idul Fitri, Idul Adha, ini siapa aja yang ngaku Islam datang ke sholat Id, gitu, kira-kira begitu ya. Ini yang sudah terbiasa. Kalau DKM ngenalin jamaah, paling gampang ngenalin jamaah sholat subuh, kelihatan keaktifannya. Baik, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kita melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya judi, narkoba, dan pinjaman online. Ketika objeknya nomor 3, pembahasan ini saya yakin tidak mengena kepada jamaah yang hadir di masjid ini nih, yang salat subuh jamaah. Yang namanya narkoba, khomer, yang namanya judi, ini insya Allah jauh. Paling kalau terjerumusnya pinjaman online, itu pun jarang. Nah, dari fakta yang kami dapat, angka pinjaman online, angka narkoba, judi, ini jumlahnya sudah fantastis. Pertama, narkoba, khomer dan sejenisnya. Bicara khomer dan judi, ayatnya sama-sama kita sudah tahu. Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan." Sesungguhnya yang namanya khamr
dan segala jenisnya, narkoba, minuman keras, ganja dan sebagainya. Wal maisiru, bentuk perjudian, baik judi secara langsung maupun online. Wal ansabu wal azlamu, bentuk berkorban untuk berhala, mengundi nasib. Rijsum min amali syaitan, semuanya itu adalah perbuatan najis dan amal syaitan, perbuatan dan tipu daya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, hendaklah kalian semua jauhi semua itu kalau kalian ingin termasuk orang yang sukses, orang yang beruntung. Jauhi semua, jauhi khamr, jauhi judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, jauhi. Sekarang kita bicara khamar. Tadi saya katakan bahwa bapak ibu yang hadir di sini insyaallah jauh daripada khamar dan narkoba. Tahu kalau kampung sebelah mah, ini Palmerah kan ya, yang belum rame Palmerah mana ini? Selipi. Yang rame mana kemarin? Boncos, tetangga dari sini, tinggal nyebrang doang ya. Angkanya udah 4%. 4% masyarakat Indonesia pengguna narkoba. Kalau angkanya 270 juta, sekitar 10 jutaan lebih. 12 juta masyarakat Indonesia pengguna narkoba. Kemarin hari anti narkotika internasional itu memberikan data satu dunia ini masyarakat yang menjadi pengguna narkoba itu angkanya 289 juta orang, naik 12%. Di beberapa negara angka minuman kerasnya nggak perlu diragukan lagi, sudah menjadi kebiasaan. Jadi konteks pertama pengharamannya itu khamr. Ayatnya tadi innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamr. Khamr itu dikenal dalam hadis itu minuman yang terbuat dari rendaman anggur, kurma, gandum, syair, sejenisnya. Merebak kemana-mana itu narkoba atau apa sesuatu yang memabukkan dengan hadis kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Maka muncul dari era ke era bentuk yang berbeda-beda. Bentuk yang selanjutnya khamrnya enggak diminum langsung tapi dihisap, namanya ganja. Syekh Ibnu Taimiyah sudah mengeluarkan fatwa, berarti zaman beliau yang namanya ganja sudah ada. Kemari lagi ya era-era masa pendudukan Belanda itu ramenya opium. Jepang lebih giat lagi ketika invasi ke Cina, menjajah Cina, itu yang dibawa opium. Jadi anak-anak muda yang punya semangat juang ngeracuninnya pakai opium biar pada mabok. Di Indonesia merebak, bahkan ada kamarnya, ada lokasinya buat madat, madat istilahnya, buat madat mereka. Berlanjut kemari berubah menjadi penyalahgunaan zat adiktif narkotika. Harusnya itu obat buat medis, buat penenang, disalahgunakan. Makanya disebutnya penyalahgunaan. Orang obat buat bius, bikin tenang orang yang mau dibius, diminum orang sehat. Tenang emang, tenang ya.
Ada yang saking tenangnya sampai dibawa ke kuburan, ya mati. Angka dari statistik peredaran duit, Masya Allah, sudah ratusan triliun, bisnis yang menguntungkan. Maka para pengedar narkoba di negara-negara tertentu itu menjadi orang pelindung aparat. Bahkan siapa saja yang mau jadi gubernur, bahkan presiden, itu pendukung terbesarnya, pemodalnya itu ya mereka yang bos-bos narkotika, pengedar mafia narkoba ini menjadi donatur daripada calon presiden tertentu di negara lain. Paketnya mereka menguasai narkoba, juga judi, karena di beberapa negara judinya ilegal. Kembali bicara narkoba, maka fajtanibuhu, jauhi. Bukan hanya diri kita, tapi juga ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri dan keluarga kalian. Ini yang kita takuti, generasi muda, generasi penerus kita yang rentan. Karena apa? Yang namanya khamr di Indonesia ada regulasinya. Kalau kita lihat aturan pemerintah, minuman beralkohol atau disebut minol itu yang kadarnya 5% ke bawah itu sudah boleh dijual di restoran atau toko-toko tertentu, bahkan online. Ini saya bukan ngajarin Pak, ngasih tahu. Bapak buka aplikasi Grab, Bapak mau beli makanan, beli minuman, searching aja, kalau mau lihat di situ ada juga pembelian minuman keras secara online, resmi Pak, resmi. Cari Grab, buka atau aplikasi lainnya, mau beli minuman keras bisa online. Nggak harus punya rekening, bayar di tempat, bisa COD, legal. Masuk restoran, masuk kafe, ada kopi, ada teh, juga menyediakan minuman keras dengan segala bentuknya. Ada yang murni, ada yang campuran. Jangan salah pilih. Pengen minuman buah yang mahal, ada namanya mocktail, ada namanya koktail. Koktail dibeli ada buahnya, diminum mabok. Karena buah dengan airnya itu dari minuman keras, whisky dan sebagainya. Ini saya baca Pak, belum nyobain Pak. Ada yang dari sirup atau minuman lainnya namanya mocktail. Cuma kalau koktail itu udah mabok urusannya. Di beberapa tempat udah terpampang. Restoran menyediakan bir dari berbagai macam merek. Ada yang lagi promo 1 jam 100.000 sepuasnya. Itu restoran, rumah makan. Ada tulisannya, kalau kita lihat di selebarannya, di selebaran elektroniknya, restoran ini tidak menyediakan babi dan minyak babi, tapi menyediakan bir dan sejenisnya. Ada diskon 100.000 dapat 4 botol. Dilarang sama pemerintah? Enggak. Minumannya 5% kadar alkoholnya. Ini bahaya.
Saya melihat ada kawan kemudian bikin acara lamaran di restoran tersebut. Bagus acaranya, begitu saya searching lah disediain juga minuman beralkohol. Ini baru restoran yang sekelas, ya masih di pinggir jalan lah, belum kelas hotel. Kalau udah kelas hotel yang tersedia minuman golongan di atas 5% dan 20%, sekelas wine, sekelas champagne dan sebagainya, itu di sana disediakan. Maka kalau bir itu kan gelasnya gede, isinya banyak. Memang kadar memabukkannya buat orang yang udah biasa, dia minum segelas gede belum tentu mabok. Yang tinggi itu yang gelas-gelasnya model kayak gini tuh, yang kalau naro itu kayak anggur wine, sedikit naroknya diaduk dulu, kocok. Nah ini kelas-kelas hotel mewah, restoran mewah, hotel berbintang menyediakannya itu. Kita mungkin aman Pak, generasi setelah kita ini nih, anak muda kita, ketika dia berada di kantor, relasi bisnisnya ngajak makan siang, pertemuan makan malam, tersedia itu hidangan. Bahkan salah satu perusahaan kurir jasa pengantaran begitu launching di salah satu hotel mewah, banyak distributornya itu muslim berhijab, tapi di mejanya disediakan. Kaget juga dia, kok begini? Oh karena bukan dari Indonesia ini jasa kurirnya. Begitu. Ini minuman keras. Narkoba sudah menjelajah. Beberapa tahun yang lalu menghebohkan Indonesia. Pemimpin lembaga tinggi negara mengkonsumsi narkoba, geledah kantornya nemu narkoba. Di kalangan artis udah nggak asing lagi, banyak artis yang mondar-mandir masuk penjara, rehabilitasi. Begitu pamornya naik, senang dia duit banyak. Datang artis baru, artis lama tersingkir. Punya cicilan, punya tanggungan, dan ketenarannya hilang, puyeng, stres, larinya kemana? Narkoba. Itu perlu kita hindari. Peredarannya menjelajah semua golongan, segala usia. Lindungi anak kita, hati-hati. Mereka yang stres, nasihatin. Mereka yang galau, arahkan. Jangan sampai terjerumus terhadap semua itu. Silahkan berbisnis, silahkan negosiasi, silahkan komunikasi dengan siapapun, tapi yang haram jangan dicolek. Ini khamr. Yang kedua, al-maisir, perjudian dengan segala bentuknya. Dulu dengan bentuk an-nadasir, apa bentuknya itu seperti dadu gitu kan. Dadu sekarang masih. Kemari-kemari lagi bentuknya permainan kartu, permainan taruhan. Omsetnya besar. Bahkan Gubernur Jakarta melihat ini omset besar ini. Kalau kita nggak akomodir, dia ilegal, liar. Maka diakomodir oleh Pemda, dibuat legal. Zaman Ali Sadikin, daerah Taman Sari jadi pusatnya untuk orang berjudi. Judi rolet, judi macam-macam, sampai seterusnya dilegalkan bentuknya sumbangan, SDSB, sumbangan dana, sumbangan berhadiah. Itu nyumbang apa judi?
tulisannya sumbangan, tapi yang ke situ bukannya orang kaya, orang yang punya duit pas-pasan. Hitungannya apa? Biar menang. Ada orang sumbangan pengen menang. Banyak ulama protes. Akhirnya SDSB dibubarkan. Muncul judi-judi yang ilegal seperti Toto, Pakong, Huahwe dulu ya. Orang pada ngecak, orang pada ya masang buntut dan sebagainya. Era berganti, sekarang online. Judinya online pakai slot. Kalau dulu orang jackpot slot masukin koin, dia pencet itu tuasnya, lihat keberuntungannya. Sekarang bukan koin lagi, sekarang bukan loret lagi, sekarang kartunya tidak nyata lagi. Bentuknya apa? Bentuknya sudah slot yang online, bentuknya macam-macam. Maka kalau ada anak muda lagi bicarakan Zeus, itu bukan ngomongin Hercules, Pak. Itu situs judi online yang angkanya dari Januari sampai Juni kemarin itu angka peredarannya sudah 600 triliun. Orang yang main judi di Indonesia, perputaran uangnya sudah sampai 600 triliun. Ini belum setahun. Mengerikannya, ini dana bukan hanya berputar di Indonesia. Separuhnya itu dikelola oleh orang-orang di luar Indonesia. Jadi kaya juga Indonesia ya, sampai nyumbang 600 triliun buat judi. Banyak korbannya orang-orang muda yang baru kerja, yang sedang santai, dia enak main judi. Slot pertama dapat bonus, menang, kemudian kalah, penasaran, diulang lagi. Bahkan ada anggota DPR yang main judi. DPRD lagi rapat main judi. Begitu disorot sama wartawan, bukan lagi main judi, ini mah lagi main game. Ya, anak sekarang kan udah pada ngerti, main game gak begitu bentuknya, itu mah judi slot. Sampai kayak gitu peredarannya. Ini yang online bahaya. Ya kalau bicara judi dalam beberapa hadis itu bentuk dadu pun haram. Siapa orang, dalam hadis itu disebutkan man la'iban nadr, siapa yang main dadu, itu seperti mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Ini keharamannya. Maka para ulama memberikan keharaman terkait permainan judi. Bahkan ada yang mengharamkan meskipun enggak pakai duit, karena bentuknya melalaikan daripada ibadah. Dalam ayat selanjutnya, ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu menginginkan orang yang main judi, orang yang narkoba, yang mengkonsumsi khamr itu bermusuhan dan berantem. Asbab, di antara asbabun nuzulnya turun ayat pengharaman khamr itu ada sahabat yang berantem gara-gara judi, gara-gara mabok. Lagi mabok itu mereka bicara, ini Muhajirin dan Ansor dulu, ada Khaus dan Hajraj di Madinah. Dulu belum haram, cuma peringatan. Habis Isya kumpul makan-makan, ada khomernya.
Sudah mabok cerita kebaikan, kehebatan sukunya masing-masing. Berantem mereka sampai ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas dipukul pakai tulang gigi onta, geraham onta tuh, dipukul hidungnya luka. Berantem gara-gara mabok. Baru proses pengharaman, meskipun kita lihat di surah Al-Baqarah itu kan bentuknya peringatan, kemudian di surah An-Nisa itu bentuknya kewaspadaan. Kalau lagi mabok jangan dekati, jangan salat, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kalian kondisi mabok. Berkurang terakhir penegasan haram total. Kenapa? Kalau langsung diharamkan, orang-orang di saat itu ya di Madinah khususnya susah ninggalin minuman keras, susah ninggalin judi, kebiasaan. Ya kalau orang dulu judinya itu bukan cuma duit yang ditaruh, tapi apa? Segala harta bendanya, anaknya, bininya dibuat taruhan. Ya kemari-kemari masih banyak juga orang dagang, taruhannya apaan? Barang dagangannya. Ada tukang ayam kampung tuh di daerah pinggiran Jakarta, pulang jalan kaki, sepedanya dibuat taruhan, sampai habis. Nah itu bentuk real. Sekarang bentuk online. Tadi itu habis. Ada kawan cerita muridnya nggak jadi nikah. Kenapa? Duitnya habis. Ketipu di mana? Nggak ketipu, dia main judi, habis. Nah kembali, kalau sudah judinya online, maka yang terjadi modalnya pun banyak, minjam secara online, yang kita kenal dengan istilah pinjol. Dulu orang kalau minjem duit itu banyak nanya. Sekarang gampang, mau minjem 5 juta, pinjam 5 juta itu cukup foto KTP, foto diri, kirim nomor rekening, 5-10 menit masuk ke rekening. Nggak pakai survei lagi, cek data udah valid, transfer. Bahkan ada yang KTP orang dipakai. Bapak ketika nerima pesan, hati-hati juga tuh, jangan salah klik, jangan salah pencet. Itu yang sekali dipencet data kita tersambung, ngisi data dan sebagainya, tiba-tiba data kita masuk ke penerima pinjaman online. Udah gitu masuknya bukan ke rekening bapak, rekening ibu, rekening orang lain. Yang minjem siapa? Yang ditagih kita. Tuh yang saudara-saudara kita yang HP-nya, WA-nya dihack orang, itu kadang dipakai buat pinjaman online. Bingung dia, minjem enggak, tapi kok ditagih begitu. Memang bapak pernah kirim apa? Itu dia WA saya disada pak. Nah ini dipakai. Orang yang minjem online itu sebulan itu rata-rata di angka 22 triliun peredaran pinjaman online. Dan masyarakat yang minjem itu masyarakat menengah, bahkan ada yang menengah ke bawah. Juga banyak dari kalangan bawah, mereka yang butuh, yang biasa minjem duit. Minjem ke tetangga udah nggak diopenin, udah nggak diperhatiin. Kenapa? Udah nggak dipercaya dia minjem duit. Sama saudara ya minjem 100, naginya galakan dia daripada kita yang nagih. Pinjam lagi ke sini nggak dapat, pindah lagi ke teman yang lain, ke saudara yang lain, minjem sini ke sini, udah semua di kampung dia pinjemin, larinya kemana? Online dapat 1,
dia pinjam lagi 1, lama-lama jadi 10. Satu tempat dia minjam 5 juta, kali 10 50 juta tiap hari diuber-uber. Dan pinjaman online itu bunganya tinggi, melebihi bunga kartu kredit. Tinggi bunganya, bahkan bisa bunga berbunga. Kalau dalam ilmu fikih terkait riba itu masuknya ad'afam mudha'afah, bunga berbunga. Orang minjem duit 5 juta, dibayarnya berapa? Cicilannya 500.000, bunganya 1 juta, jadi 6 juta. Dibayar tuh sama dia 2 kali nyicil 500 tinggal 5 juta. Sudah segitu macet kreditnya, dapat pinjaman baru, denda dan sebagainya. Utangnya jadi 7 juta. Padahal udah dibayar 1 juta, naik itu utang. Kalau 1 tempat, kalau 10 tempat udah berasa. Maka ada kasus orang yang terjerat pinjaman online sampai bunuh diri, terjerat judi online sampai mati. Ada bulan lalu matinya nggak tanggung-tanggung, diborgol sama bininya, diguyurin bensin, dibakar itu suaminya. Gajinya habis, pinjol judi online habis duitnya, kesel bininya, megang borgol, diborgol, diguyur bensin, mati sampai sekarang. Iya, nggak balik lagi pak. Tuh kondisinya. Nah kembali tuh, ingatkan saudara kita. Yang perlu diingatkan itu jangan sering melakukan pinjaman. Minjem mah boleh. Ayat Quran pun bicara tentang pinjam meminjam. Ayat Quran terpanjang itu surah Al-Baqarah bicara mengenai pinjam meminjam. Boleh. Bahkan Quran bicara minjamnya itu dalam bentuk perjuangan. Wa may yuqridillaha qardan hasana, siapa yang berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Hadis pun menyatakan bahwa Nabi pun minjam menggadaikan baju besinya. Sahabat banyak yang melakukan transaksi pinjam meminjam. Boleh. Yang enggak boleh itu kebiasaan sering minjam sampai terlilit utang. Dalam hadis itu kan kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Minta berlindung daripada ghalabatid dain, terlilit hutang. Orang yang punya keperluan minjam terus, dia berusaha minjam tanpa usaha ngebalikin, lama-lama terlilit hutang, ghalabatid dain. Ini yang kita minta perlindungan, dan ini Nabi ngajarin. Dalam hadis lain itu, inna rajul, sesungguhnya seorang idza ghurima, apabila dia udah terbiasa minjam, haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa, kebiasaan itu nanti berbekas. Kalau dia ngomong dusta, janji diingkari. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim udah digambarkan. Orang kalau kebiasaan minjam itu kalau ngomong bohong, janji diingkari. Begitu ya? Kapan bayarnya? Besok dah. Ntar, besok. Tar sok, nah gitu kan. Sampai yang nagih capek, sampai yang nagih diomelin, yang nagih sampai bingung. Lah yang punya utang saya situ yang ngomel sih. Harusnya kan yang ngomel saya yang nagih. Itu dalam hadis jangan punya kebiasaan sering minjam.
Boleh, cuma jangan jadi kebiasaan. Gali lobang, tutup lobang. Yang bahaya tadi tuh, duitnya habis buat judi, udah habis pinjemnya online, terjerat dalam lingkaran setan. Makin miskin rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini saudara kita, makin kaya mereka yang meraup keuntungan dari judi online, pinjaman online. Nah, ini hadirin, kembali di pagi hari ini kita memotivasi diri kita berlindung kepada Allah agar diri kita, keluarga kita bisa bebas daripada jeratan narkotika, khamar dan sejenisnya, perjudian baik langsung maupun online, juga pinjaman online, bentuk riba yang dimurkai Allah yang masih merajalela di negeri tercinta ini. Semoga ini menjadi motivasi kita, menjadi pelindung kita untuk mendapat perlindungan yang bagus, hisnil minallah, hisnil makin, perlindungan kuat daripada pengaruh-pengaruh negatif itu semua, diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah, diberikan keteguhan hingga menjadi muslim-muslim yang taat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Cukup? Baik. Kita, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kasus-kasus yang menurutnya pinjam-meminjam, tapi yang kemarin terjadi di salah satu perkampungan itu dia nggak merasa pinjam. Nah ini tahu-tahu tidak ada tagihan bahkan sertifikat rumah yang diminta. Ini kasusnya gimana Pak sampai padahal dia nggak merasa pinjam. Bahkan yang kena itu perkampungan satu kampung. Ya. Tidak merasa minjem, tidak merasa KPK segala macam, tahu-tahu sudah ada tagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat info di perkampungan itu ada tradisi bangke, bank keliling. Itu Pak, bahkan ada yang mirisnya itu mirisnya masuk majelis taklim. Saya dapat info begitu, masuk majelis taklim, ustazahnya dapat bonus. Niatnya ngapain? Saya sih niat nolongin orang, kalau ada warga jamaah yang susah minjemnya enak. Baik ya niatnya ya, ngejerumusin. Saya bilang, ustazahnya ngaji di mana? Promosi bank keliling di majelis taklim. Terus meningkat itu, dapat teguran. Akhirnya banyak masyarakat yang sadar, bikin spanduk menolak masuk bank keliling. Dan naginya kan harian tuh bank keliling, di pasar-pasar 10.000 dikasih kartu gitu. Itu yang real, ketahuan. Yang nggak ketahuan ada juga korban-korban yang tadi saya bilang datanya diambil. Maka sekarang eranya Google Form. Mau pengajian, mau apa, daftarnya pakai Google Form, kirim KTP, kirim ijazah online ya. Kalau orang yang nerima data itu jujur, aman data. Cuma kalau nggak jujur, habis KTP kita dibuat jaminan, ijazah dan sebagainya. Bahkan sampai ada lama-lama makin banyak ditagih dengan jumlah besar, surat rumahnya diambil. Tapi kalau bicara surat rumah, itu biasanya mah keluarga yang mainin. Maka yang punya surat sertifikat rumah nyimpennya rada hati-hati. Yang punya BPKB minjem hati-hati. Kadang nih banyak kasus anaknya tuh yang gadein, bawa mobil bapaknya,
dia tahu naruh BPKB-nya, dibawa BPKB-nya, mobilnya dipinjam, Pak, mau pergi sebentar pinjam mobil. BPKB-nya ditaruh, nih mobilnya ada, namanya nama bapak saya, nama orang lain belum dibalik nama sama saya, tapi datanya ada, mau nggak mau udah nih. Ya namanya pihak pemberi kredit ya mau aja, data siapa kayak, yang penting datanya benar, dicek fisik ada mobilnya, BPKB-nya serupa sama, tahan BPKB-nya, mobil balik lagi ke rumah bapaknya, enak aja udah, mobil udah balik. Dapat 3 bulan cicilan gak dibayar, ketemu mata elang, bingung bapaknya, tagihan apaan. Nah begitu kasusnya, motor begitu lagi. Terus bagaimana kalau yang begini, mereka ini korban, Pak, banyak korban. Motor, pinjaman-pinjaman begitu ya, yang kredit motor dan sebagainya, ada yang motornya ditarik di tengah jalan, saking keselnya tim daripada ojol itu pernah ngamuk, sering berantem di jalan begitu kan. Ya kalau dia mau nyita itu dengan cara baik-baik, ini enggak main keroyokan, orang takut. Ya ini PR buat masyarakat Indonesia, terutama aparat. Cobalah menertibkan dengan yang sebaiknya, adanya regulasi yang mengatur itu. Pinjaman itu kudu jelas siapa yang meminjam, siapa yang menjamin. Quran pun udah ngatur, kaidah tadayantum bidainin, kalau minjem itu harus ditulis, harus ada 2 orang saksi. Pinjaman online ini sudah riba, tidak memenuhi syarat dalam aturan, nggak ada saksi minjaman online. Tahu-tahu surat tanah orang dibawa, yang punya bapaknya bingung, BPKB orang dibawa, nggak ada saksi di situ, data nggak lengkap. Ini menjerumuskan, sekali lagi, di negara tercinta yang merdeka 79 tahun masih merajalela pinjaman, judi dan bentuk narkotika ini. Maka ini kita berpesan buat siapapun pengemban amanah di negara ini PR-nya. Kita bicara mengenai kemerdekaan, sementara masyarakat kita masih terjerat kepada narkoba, khamr, perjudian, pinjaman online yang mencekik leher masyarakat Indonesia. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.